Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast Wancik, dan di sini kita kedatangan 3 narasumber. Yang pertama ada warga OSIS, yang kedua itu kemarin mumpung 17 Agustus pernah menjadi panitia lomba. Terus kami mengucapkan selamat hari Kemerdekaan yang ke-80 Indonesia. Terus kita di sini bakal menanya tentang sila kedua. ya. Bunyinya apa sih sila kedua tuh? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Perkenalkan dulu, nama saya Ahmad Batir Caksono. Terus saya Fernando Alfredo Ratiaja. Saya Reva Benanoer. Saya Sulis Kolipah. Saya Rina Masikana. Saya Ajaro Taviano. Dan 3 orang ini yang menjadi narasumber kita. Mantap. Apa? Apa? Itu apa? Apa ya? Tahu. Oh, Gimana sih? kemarin nih lomba tentang apa, lomba 17 Agustus tuh. 17 Agustus. Apakah ada yang terjadi bullying gitu atau tidak sih sebenarnya? Langsung ke sana ya. Keren juga ya. Terus to the point ya. Gimana nih, kan kita ada lombanya di sekolah sama ada yang ngelaksanain di rumah gitu kan. Kita mulai dari yang ringan-ringan dulu. Kayak kalian kemarin gimana lombanya di rumah masing-masing? Kan baru kemarin banget nih. Oh iya. Wah, itu seru banget nih. Seru banget kayaknya ya kalau di rumah tuh, apalagi pas di sekolah tuh saya lihat tuh udah pada jingkrak kayak Ferrari gitu. Oh iya. Banyak banget emosinya. Nah, jujur itu yang di sekolah cukup challenging sih buat kita yang jadi panitianya. Jadi sebenarnya itu masuk juga sama topik kita kali ini ya, sila kedua ya. Apa sih sila kedua? Sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil dan Adab ya, kalau ngomongin soal adab pasti bervariasi lah ya manusia. pasti. Kalau misalnya kan lomba nggak semuanya itu berjalan lancar, apakah masalah-masalahnya itu apa aja sih sebenarnya? Banyak sih, Iya, banyak. tantangannya itu banyak sih, dari mulai banyak yang absen atau nggak masuk gitu. Kadang kalau lomba itu banyak yang nggak masuk, terus juga ada yang susah banget diatur, yang harusnya kumpul satu jadi satu di lapangan malah ada yang ke kantin, ada yang ke kelas. Betul. Susah sih. Iya, itu susah banget sih. Susah ngatur. Terus juga kurang kondusif juga sama lingkungan sekitar, apalagi aduh kalau ngomongin ini tapi kurang enak juga sih. Tempatnya. Iya betul, itu betul. Itu banget, Itu yang bikin agak chaos tuh, karena kita semua sempitan ya. Jadi panas banget, susah diatur jadinya anaknya juga. Tapi sama lomba itu apa namanya? Apa semua peserta melakukan dengan keadilan yang sama atau tidak gitu? Oh, Mendapatkan keadilan yang sama gitu ya. jujur enggak. Maksudnya apalagi situasi kondisi kita kan kurang kondusif ya waktu itu. Kayak contohnya lomba kemarin yang joget balon itu soalnya kan kurang kedengeran. Terus kayak tempatnya iya, jadi ada lah kecurangan yang nggak kelihatan gitu, yang kecil-kecil cuman berulang gitu dilakuinnya sama peserta-pesertanya. Cuman kita juga agak kewalahan sebagai panitia buat nanganinya, soalnya emang kurang kondusif aja lingkungannya gitu. Berarti kalau soundnya kurang kedengeran harus panggil Apa? Thomas Alva Edison. Ya. Nah, kan tadi kita udah bahas permasalahan kemanusiaan, keadilan kemanusiaan yang beradab tuh ya. Nah, apa sih contoh adil itu bagi kalian tuh gimana? Contoh adil, apa tuh adil? Kalau- adil. Kalau menurut saya sendiri, kalau adil itu perilaku yang didapatkan sesama manusia dengan sama dan rata sih. Kalau menurut saya. Mantap. Misalkan di sekolah perlakuan kita diperlakukan yang sama oleh guru. Misalkan kita menanya ke guru, teman kita ditanya diperbolehkan, disambut dengan baik oleh guru, sedangkan kita nanya diomelin sama guru. Diperlakukan secara rata lah ya. Iya. Tapi kalau lu nih di kelas pernah gak sih ngerasain yang namanya tuh guru itu kadang ngelakuin salah satu murid itu nggak adil gitu? Ada sih. Ada.
pasti ada. Meskipun beda guru ya, nggak semua guru begitu, tapi pasti ada yang memperlakukan. Iya. Contohnya gimana sih, Dil? Contohnya kalau kita nanya diomelin gitu, mungkin I see. ada guru habis nerangin terus kita malah diomelin sama guru yang habis nerangin, meskipun padahal guru itu nerangin pelajaran yang bukan dia yang harus nerangin pelajaran tersebut gitu. Bukan tema dia ke situ tapi dia melenceng ke situ. Terus kita nanya, dia malah jawab kayak, kamu ngeledek apa gimana sih? Oh iya, I see. Itu kayaknya pernah ada di TikTok itu. Oh. Viral ya. Iya, itu ada. Ya, sempat rame. Iya, Sempet viral sih yang Iya, itu. kayak itu. Tapi kadang juga ada sih kayak guru nerangin, kan dia bilang kalau nggak ngerti tuh nanya. Tapi Iya. dia udah nanya, Malah kita yang balik. Makanya itu kan dari siswa jadi Bingung gitu kan. Kita malah bingung kan jadi jatuhnya. Dia juga ragu mau Iya. nanya gitu. Iya. Kita sebenarnya boleh nggak sih, diperbolehkan nggak sih untuk menanya di itu atau saat itu? tanggapannya pas kita nanya tuh kurang enak gitu ya. Iya, itu. Jujur kalian pasti pernah ngerasain kayak gitu Pasti. kan? Pasti pernah. Jadi ragu buat nanya gitu. Jadi nanya tuh kayak aduh. Susah. Iya, ragu. Aduh, iya lagi. Nanti kita udah ngebahas adil. Iya. Sekarang apa sih itu adab? Aduh, Penting nggak sih adab. di kehidupan? Aduh, silakan. Penting banget. Kan ada Apa tuh. tuh emang? Wah, kamu bisa penting banget sih. Boleh cepet. Lanjut. Bantu dah, bantu. Ya penting lah kan kita hidup, kalau nggak ada adab pasti gak bakal disukai sama orang-orang. Kata orang-orang bahkan banyak yang bilang adab itu lebih penting daripada ilmu. Tapi ada juga oknum-oknum lain yang kontra sama itu. Kalau adab lebih penting dari ilmu. Kalau ada juga oknum yang bilang ilmu tuh ilmu dulu baru adab. Iya. Banyak kan orang-orang bilangnya adab dulu baru ilmu. Soalnya kata orang-orang kata oknum-oknum tersebut, kalau orang yang berilmu udah pasti beradab. Tuh. Iya. Itu Jadi tapi menurut kalian gimana? sebenarnya itu harus digarisbawahi lagi sih. Ilmunya ilmu kayak apa dulu? Iya. Kayak misalnya kalau menurut saya ilmu agama dulu baru adab, baru habis itu ilmu yang kita Pengetahuan, pakai iya. sehari-hari. Apa-apa aja, asalkan jangan ilmu hitam. Iya. Aduh. Jadi confusion itu. Sempurna. Gak salah sih, gak salah sih. Nggak salah sih. Ilmu hitam. Ilmu hitam nggak boleh ilmu Nggak hitam. boleh. Bahaya. Bahaya banget. Jangan. Nggak boleh ya teman-teman. Apa? Lu pernah nggak sih dari SD ya? Pernah jadi ketua kelas nggak sih, Dim? Aduh, kalau gua nggak pernah di SD. Arina? Gue gak pernah sih. Nggak pernah. Belum pernah kerja di kelas. Belum pernah. Kalau kalian sendiri? Karena belum pernah, apakah kalian udah pernah ngerasain bahwa ketua kelas kalian tuh semasa itu diperlakukan adil kepada kalian semua? Oh dia merlakuin kita Belum adab. pernah kita ada. Gimana ya? Aduh, ini berat Apakah sih. kalian udah ngerasa sih? Ada sih perlakuan ketua kelas yang nggak adil tuh, kadang ada yang cuma dia main sama circle-nya aja, terus ya Ah, sih. teman-teman lainnya itu nggak diperhatiin. Ada kadang seperti itu. Kayak itu. Gue pernah sih ngerasain kayak gitu. Kurang Maksudnya. Perhatian. kurang banget ya, kurang perhatian dari ketua kelas. Iya, jadi kayak cuman dia doang yang berpuasa di kelas itu gitu loh. Ya jadi yang lain teman-teman yang lain jadi sungkan. Iya. Tapi bukan yang punya kita ya, bukan punya Iya, kita. tahu lah. Bukan. Bersih kali ini ya, Iya, bersih ya. itu Bersih, bersih. Aman. All good. Aduh. Enggak lagi. Enggak. Mau gimana lagi nih? Kita mau gimana lagi nih? Gimana? Nah, kita cerita pengalaman aja. Boleh? Pengalaman menjabat. Guru. Waduh, menjabat apa nih, menjabat apa? OSIS ya, OSIS kan. Belum ya kalau menjabat tuh cuman paling kebetulan gua nih kebagian di Sekdi 3 Oh, sip di 3. bela negara. Nah itu kayak berhubungan gitu kan sama Iya, Pancasila banget. Pancasila. Nah, boleh tuh kalian kalau mau nanya-nanya tuh. Aduh. Nah, kita tanya apa nih? Pengalamannya apa aja sih emang kesulitannya Wah, buat ngelakuin hal itu? Oh kalau sampai sejauh ini sih alhamdulillah lancar-lancar aja ya. Paling kayak gue tugasnya tuh kayak mantau anak-anak paskib, anak-anak pramuka, terus kayak mantau kalau bisa ada upacara kan pasti ada
latihannya dulu kan petugas-petugasnya. Nah paling gue mantau-mantau kayak gitu, terus iya mantau upacara gitu aja sih. Untuk pacaran. Sebenarnya gue juga lagi nyari-nyari nih proker apa yang cocok sama sekbid gue tuh, agak susah Agak susah ya. gitu sih. Butuh usaha lagi. Kalau dari kalian ini kan kelas 11 nih, kalian emang nggak ada yang mau join gitu sama OSIS? Kalau join mah pasti ada ya, pasti ada. Kalau saya sih enggak, kebetulan enggak minat. Kenapa? Enggak minat. Wah, Ada coba pramuka ya, jelasin ada dong. pramuka ya. Karena Aidil ikut pramuka gimana? Oh iya bener. Iya. Kebetulan dia yang ekskul yang saya naungi itu. Bambu apa Coba sih jelasin itu? dong Aidil. jelasin gimana nih teman-teman? Iya. Bambu itu gimana sih? Bambu bang. Oh itu Kenapa itu? enggak bambu runcing dong. Kagak tahu gue itu bambu apa sih? Itu kita bikin pioneering namanya apa ya? Saya lupa. Pioneeringnya apa? Saya juga lupa Pioneering. namanya. Pioneering itu sendiri ya? Pioneering itu bambu-bambu yang dirakit terus menjadi kayak misalkan ada pioneering lagi 3 itu bisa dijadiin nanti buat jadi menara pandang, terus ada apa namanya inian buat menara bikin bendera, tiang bendera. Itu semuanya tuh cuma menara doang atau kan kadang gue cuma tahu nih sepengetahuan singkat gue kayak pramuka kadang tuh bikin tandu gitu loh, itu tuh termasuk pioneering apa sih? Enggak, itu enggak. enggak masuk ke Oh pioneering. beda. Oh alah. Tapi ada nggak sih ilmu pramuka gitu yang berfungsi buat kehidupan? Wah, pasti ada sih. Pasti Coba ada deh. sih. Apa aja tuh? Coba deh, sebutin deh. Ya, ke situ lagi. Soalnya kan pramuka tuh kayak nolong, kayak dia tuh organisasi yang lingkungan banget gitu kan. Yang Pasti. yang ngikat-ngikat apa tuh? Yang ngikat tali simpul itu kan Iya. berguna dia. Dia kayak hampir kayak pemadam juga sih, maksudnya Iya. Serba bisa. Enggak harus ke pemadam mungkin ya sih kalau itu. PMS juga malah. Gue nggak tahu sih. Yang buat Ya, bisa. sakit gitu. Makanya Semua Iya. semua kita kuasai, semua harus bisa. Soalnya ada yang apa namanya saka itu kan beragam Ya, kan. banyak banget dari mulai saka yang dinaungi sama tentara, Tuh polisi. iya kayak gitu tuh maksudnya. Iya, terus ada saka dari rumah sakit juga kan, saka apa? Saya juga kurang tahu. Berhubungan banget sama Iya, kehidupan. itu kalau menyangkut dengan Pancasila itu pasti ada teman-teman di kehidupan sehari-hari. Salah satunya dasar dharma yang pertama, takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Apa lah ya? Coba lanjutin sampai 10. Jangan dong. Nggak boleh ya, nggak Jangan boleh. dong. Panjang. Sekarang kita balik lagi ke materi kita. Iya, udah jauh banget. Bahas tentang yang ada. Oke. Udah jauh banget soalnya ini teman-teman. Apa? Nah, gue bakal nanya nih, menurut kalian sikap adab yang tidak beradab yang sering kamu temui di media sosial, Oh, itu sikap yang tidak beradab. Ada di media sosial itu kayak gimana? itu banyak sih. Banyak. Yang minusnya dulu yang negatifnya dulu ya. Ya banyak kayak hate comment. Kalau enggak kadang tuh malah kan di zaman sekarang komentar-komentar yang ada yang pakai komentar tuh yang gimana ya? Sarkasnya tuh berlebihan. Kayak terus pakainya yang bahasa-bahasa yang padahal niat mereka bercanda tapi itu bahasanya tuh udah yang Fatal banget gitu iya ya. benar banyak yang gue temuin sih kayak gitu sih. Terus kalau sisi positifnya? Komplimen, pujian-pujian. Itu udah pasti. Itu udah pasti. Nah, sekarang kita misalkan nih, Aidil seorang ketua kelas. Oke. Iya. Wah, Nah, misalkan kamu jadi pemimpin di Iya. suatu kelas, misalkan nih kita di suatu kelas. Iya. Nah, kamu apa ngelakuin kita ini adil apa enggak sih? Coba. Yang pertama itu harus banget harus adil. Karena kita enggak dong. karena aduh jadi putus kan. Oh ya maaf. Gak apa-apa. Karena kita harus memperlakukan semua manusia yang ada itu harus adil karena Tuhan juga memperlakukan kita secara adil gitu. Tuh. Gimana emang contoh-contoh? Contohnya misalkan ada kita punya teman di kelas yang emang mungkin pendiam, itu kita ajak main, ayo kita main gitu. Oh, Biar rangkul. iya gitu. Rangkul. Main bareng-bareng biar akrab lah satu sama lain. Terus emang ada temen yang suka ngejek dia gitu kan, kita bilang larang lah. Kamu jangan ngejek dia seperti itu karena itu juga kasihan kan dia. Iya, jadi malah makin gak mau main nanti sama kita.
Aduh, haus nggak sih pada? Haus nggak sih? Haus banget. Nah, oh iya, kita punya makanan banyak. Aja banget itu kan sumber kita. Iya dari tadi nungguin Nah. part ini padahal. Kita minum dulu ya, minum, oke. Minum dulu aja, minum. Jangan. Oke, thank you. Minum ya. Ini lah, mau ya. ngapain? Mau makan aja, makan aja. Langsung aja di biskuitnya buka. Biskuit, enak nah ini. kita biskuit enak nih. Kita Ini biskuit kita buka. Buka. Boleh. Buka, kita. Menurut kalian Ya aduh, jatuh semua lagi. lomba kemarin gimana? Kalian ikut apa aja sih kemarin pas lomba? Asik sih, Kalau gue sih asik. ikutnya ML. ML ya? Kalian semua ML deh ya? Halo? Itu Enggak sampai kok. tingkat berapa? Gua tarik tambah. Gua tarik tambah. ML sampai tingkat berapa itu? Kenapa? Lawannya kan kira-kira semua. Wah. Kemarin ML sampai tingkat berapa sih? Gak kuat banget. Tingkat 4. Ini kita makan. Gak mungkin tingkat provinsi kan? Iya. Gak mungkin. Sekolah lah. Makan ya bang? Sekolah. Masih kelas. Tingkat provinsi Jombang. Kirain ya sampai tingkat provinsi. Kemarin ikut lomba nggak Din? Enggak, kebetulan. Tadi sekolah kan. Enggak, lomba-lomba yang di rumah yang di Kebetulan dari panitia. Gimana tuh? Coba tuh, jelasin. Kita Panitia gimana? itu ngapain aja sih? Cara lu apa? Sikap hadir. lu. Sikap lu ke peserta. Peserta gimana? Gimana itu? Weh, jangan cobain dong. Aduh teman-teman. Teman-teman. Kecelakaan ya bang. Coba jelasin Dil. Gimana dia sikapnya dia? Lu harus bersikap apa sih sebagai panitia ke peserta lomba? Yang pertama, kalau menurut gua itu harus adil. Hmm. Kembali lagi ke tadi adil. Terus kita juga nggak kalau mau marah dengan peserta yang melakukan curang itu nggak boleh dengan bahasa yang kasar. Marah boleh tapi sewajarnya. Nah kita juga harus memiliki adab kan. Karena kemarin ada tuh yang sempat curang kayak pas dia lomba anak kecil, lomba yang sendok pakai gundu. Iya. Iya, kayak kelereng. Dari mulai start awal gundu dia udah jatuh tapi dia masih ngelanjutin nggak mulai dari awal itu sih lucunya. Terus juga ada yang anak kecil yang pecahin ini plastik yang diisi air yang digantung pakai gerbong pisang. Bandel. Ya itu dia malah mukul temennya Waduh. Oh. bukan mukul plastiknya, dia malah Itu mukul ditutup temennya. matanya gitu kan? Iya. Gimana? Dia mukul temennya, udah mukul Resiko temennya, gak sih? udah mukul temennya dipisahin malah mukul temennya lagi. Oh. Salahnya di situ. Aduh. Kebanyakan pesertanya dari umur berapa sampai umur berapa? Dari mulai usia mungkin 10 tahun ke atas sih. Oh kalau di tempat gue tuh kayak ada dibedain beberapa gitu, ada lomba buat balita, ibu-ibu bahkan ada sama anak-anak. Kalau tempat gua kebetulan nggak ada sih, kalau Nggak ada. lomba buat balita tuh nggak ada. Oh. Kayak misalkan anak di bawah 8 tahun tuh kayaknya nggak ada deh lomba itu. Oh gitu, emang sedikit di sana ya? Anak kecilnya sedikit sih kebetulan. Anak umuran segitu. Nah, itu lomba sampai jam berapa emang? Kalau di Kira-kira? kalau di tempat gua kemarin sampai jam 2 atau jam 3 sore. Bener banget ya. Siang ya? Sampai sekarang gue masih lanjut. Iya gue kadang 2 hari tau. Sampai sekarang gue masih lanjut. Soalnya kan kalau gua dari tempat gua sebelum aku lulusan malah dari sebelum Gue 17-an. dari tanggal 16 sampai 18. Orangnya banyak ya pasti. Excitednya masih tinggi ya. Ya. Terus katanya jadi panitia juga. Iya. Gimana tuh? Cuman itu gue kan bentaran, Loh, tapi kan lomba lu beberapa hari. Karena ada apa sih namanya kayak karnaval, Oh. terus juga Oh, itu juga iya. penilaian antara RT gitu loh, Yang gabung bikin RT gapura-gapura. gitu. Iya. Oh berarti itu bukan yang seharian full. Pas harian full itu pas Pas hari tanggal H. 17. Oh kayak gitu, iya sih kalau kayak gitu. Oh berarti itu lombanya dalam cakupan yang wilayah yang besar ya, bukan yang kayak cuma satu dalam satu RT gitu. Jadi kan Terus apa apa gimana ya? Apa? Itu tuh gabungan semua tuh RW. Oh, alah, gabung dari satu RW gitu. Itu satu RW apa? Berarti kalau satu RW beda RT? Iya. Iya, RT-nya lebih banyak. Ada Ngumpul berapa di situ RT? semua. Di hari Dari H 1 juga? sampai 12. Iya, hari H juga. Iya. Nah, itu lah lu kan di panitia tuh.
gimana lu nanganin itu pasti kayak ramai Wah, banget kan? ya iya kan? benar. Chaos. Pasti pusing chaos. Lu di Ada bagian nggak itu apa gitu, Bang? tantangan Itu gue cuma bagian yang apa sih kayak ngeliatin lomba anak kecil doang sih. Oh. Kayak bendera. Mantau ya? Iya. Suka kesel juga sih sama kayak apa sih orang tuanya. Oh, iya, kadang lihat sih sendiri anak yang suka udah menang. yang ribet tuh kadang. keributan Iya, mulu. katanya Jujur, itu iya. orang tuanya. Masih ada itu kalau. Itu kacau banget sih orang tuanya. Nah, kan lu sebagai panitia tuh ngeliat ibu-ibu yang begitu. Nah, sikap lu tuh ke yang lain gimana sih, ke peserta yang lain? Kayak suka kesel aja sih. Kesel banget. Kesel banget. Kayak ya udah kan buat kayak Kan. hiburan doang gitu kan. Hmm. Nggak mentingin menang apa kalahnya gitu loh. Tapi sempat lu tegur nggak gitu? Tegur. Berarti adil. Itu ada. Ada lomba panjat pinang nggak sih? Nggak Wah, ada, iya, nggak ada. nggak Oh, boleh Nggak panjat ada. pinang ya? Sekarang tuh Jarang jarang banget banget ada sih. apa kagak ada ininya loh. Apa sih kayak empang gitu loh tempatnya. Tapi kalau lomba yang ikonik kayak lomba makan kerupuk ada nggak? Pasti. Ada. Pasti harus itu kayaknya Setiap itu tempat harus ada sih ya. ikoniknya orang Harus. Indo. Yang ngambil koin dijepit sama semangka terupaya. Ah ya ada di gua sih itu. Ya, Ada. ini. Oh, Pakai itu. arang, pakai coklat. Pakai mulut digigit gitu Ah, kan. itu mah tahun kemarin, tahun sekarang nggak ada. Kalau gua tiap tahun ada pasti soalnya itu kayak ikonik juga. Kayak joget balon sih itu yang seru yang asik tuh. Yang aduh. Gua udah trauma. Jadi kalau nggak yang pakai jeruk di kepalanya itu yang lebih dekat sih itu Ada yang itu lebih seru sih. Yang lomba apa sih namanya itu yang gituin paku gitu. Ah iya gua juga. Oh. Panci kan ya? Panci. Pakai panci. Kok kan? pakai pancinya? Bukan. Kepala. Kayak misalkan ini kan paku. Paku Iya, di kayu. mau Iya, satu. Iya, dari jauh gitu. Mau keluar Harus- satu. Iya. Ah. Estafet. Udah jauh nih. Ini nggak katanya tadi yang suka on demand di Onde mandi. Kayaknya ini deh yang suka. Itu udah habis satu. Oh ya, nih lagi dong. Boleh Oh boleh. iya. Makan. Aduh. Saya tadi doyan banget ya. Aduh. Haus dong. Minum dulu host juga butuh. Kan sih nggak butuh minum ya. Juga Ayo, minum serius aja. ya. Tutupin mereknya kalau sponsor. Aduh, jangan dong. Boleh kalau mau masuk. Boleh kalau mau masuk. Endorse dong. Enggak. Pintunya nggak dikunci ini. Ketok aja 3 kali. Kalau keluar orangnya paling lagi tidur. Di lu punya tetangga sih nggak di? Ada dong. Ada dong. Punya tetangga. Mana ada orang di Jakarta yang nggak punya tetangga? Nah, benar. Tetangga lu pasti ada yang beda-beda suku. Wah, beda-beda. bener. Aduh, iya. Nah, gimana sih? Maksudnya lu kayak Iya kan. sikap lu tuh buat menerima beda budaya begitu. Wah, beda iya, suku bener. begitu dia. Gimana sikap lu? Kebetulan kalau di tempat gua ya itu satu ras semua sih kayaknya. Oh, Tahu ya? Tahu ya? Jawa banget. Oh, Jawa. Jawa banget. Berarti Jawa. ada nggak sih lu tuh atau siapa yang di sini yang beda suku, beda agama? Jujur gua ada. Jujur Kayak ada orang kayak orang Palembang, Betawi, Jawa, terus kayak lagi ya. Ya, emang sih bukan lebih ke budayaan ya, tapi ke watak. kuota, boleh Iya. sikap. Sikap. Kadang-kadang kayak ada orang yang keras gitu, ngerti kan? Ngerti. Gak semua orang kayak lembut. Nah itu kadang bikin salah paham sih. Kayak maksudnya misalnya nih, Ideal emang wataknya identiknya emang sukunya tuh dengan watak yang keras. Tapi aslinya emang dia tuh emang sehari-harinya gitu, kebiasaannya gitu. Emang iya, emang dengan misalkan kayak Iya, kita kan? bicara kita yang keras, Hmm. terus didengar orang kayak Yang nggak mungkin biasa. dia kok jadi marah-marah ngomongnya padahal itu nada Santai. sehari-hari yang dia pakai. Nah itu kadang bikin salah paham tuh kalau di rumah gua, jadi bikin selisih gitu sih paling. Tapi itu sikap dia itu pilih kasih apa kagak sih? Dan kasih. Pilih kasih. Pilih kasih gimana nih bang? Kalau misalnya kayak dia berbagi nih ke A tapi yang di B nggak dikasih. Oh ya itu kadang juga ada sih, kadang juga Iya. ada. Kayak misalkan mentang-mentang dia lagi nggak nanya nih sama tetangga yang sebelah kanan, Iya. dia cuma ngasih makanan yang dia buat ke sebelah tetangga sebelah Iya. kiri, yang sebelah kanan tuh kadang Pasti ada. Iya pasti ada di setiap mungkin ruang lingkup manusia di Jakarta pasti ada. Ya. Mungkin bukan di Jakarta aja sih, di seluruh Indonesia. Kalau lagi nggak enak sama tetangga yang sebelah kanan, dia bikin makanan pasti cuma ngasih ke tetangga yang sebelah kiri, yang kanan itu. nggak Ya dikasih. benar. Pasti ada.
Terus sekarang kelas berapa sih? Kita kan sekarang kelas 11 ya Kelas teman-teman. Kenapa emang? Mau cepet dulu. Enggak, Jangan dong. lingkungan di sekolah kamu tuh kayak gimana sih, maksudnya lingkungan kelas dah, ketua kelas atau sekretaris, bendahara udah adil gak sih kayak misalnya narik uang kas gitu? Kalau itu gua nggak bisa jawab. Kalau sejauh ini sih adil. Adil lah, kagak kayak lu nih kagak mau bayar, gua kasih 20.000 aja lah biasa. Waduh. Kayak dinaikin gak sih? Enggak sih. Enggak ya, makanya itu kebanyakan sih orang kan ada yang apa takutnya kayak apa nggak bisa sebut lagi. Iya, gimana tuh Bang? Kayak pasti ada kan, ada yang suka korupsi. Aduh, Untungnya itu nggak ada kan, benar. Nggak ada. kalau sekarang sih alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah. Kalau sekarang Ya seperti orang yang di luar Adila. ya kalau dulu pernah ngalamin gitu. Gimana tuh? Aduh, itu Pengalamannya? pengalamannya duluan nggak bisa nyebutin kelasnya juga, nggak bisa nyebutin nama orangnya. Itu pernah ada, jadinya uang kas itu dia yang megang, terus ditaruh di dompet. Oh, jadinya nggak terus sengaja kepake atau sengaja? Enggak, dia bilang uangnya ada di dompet saya. Nah, uang yang di dompet itu hanya uang kas yang hilang. Oh. Uang dia pribadi itu nggak hilang. Loh. Kita kan nggak ada yang, nah kan kita kan nggak ada yang tahu ya. Kita nggak boleh seujon juga kan sama orang, Iya. nggak boleh berprasangka buruk. Ya mungkin anggap aja itu duit hilang atau dia salah naruh, mungkin nggak taruh di dompet. Berarti tapi dia bilang ke anak-anak kelas kalau duit kasnya nggak ada. Duit kasnya nggak ada, duit kasnya hilang. Berarti Dan itu- itu nuduhnya anak kelas yang ambil. Kelas berapa itu? Dul? Aduh, nggak bisa Jangan. nyebutin kelasnya lagi. Jangan, Bang. Jangan disebutin dong. Jangan ya. Jangan ya, nanti ketahuan lagi. Soalnya kan belum Kasihan. tahu juga ya gimana kebenarannya. Iya, alhamdulillahnya tapi dia mau ganti Oh, uang iya. kas yang ada. Oh, Harus alhamdulillah dia- diganti. Iya, Tanggung jawab lah dia ya. Iya. Kalau misalnya nggak diganti diapain dia? Harusnya sih ditindak ya. Ditindak. Harusnya ditindak karena nggak adil itu buat siswa-siswa yang udah bayar uang kas. Kalau duitnya emang hilang tapi nggak ada pertanggungjawabannya. Karena itu jadi apa namanya? Pengurus kelas itu harus bertanggung Iya jawab. benar-benar. Kayak ketua kelas harus menjamin anggota kelasnya harus mendapatkan keadilan dari guru-guru. Salah satunya itu bendahara harus menagih uang kas dan menjaga uang kas tersebut jangan sampai hilang dan menggunakannya harus dengan baik dan bijak. Tuh. Tapi mantan bendahara lu itu mencerminkan sila kedua loh. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dia kan mau tanggung jawab tuh. Oh, iya. Duitnya dia yang pegang hilang, dia bertanggung jawab, dia mau ganti. Tapi kita harus garis bawahi dulu sebelumnya yang beradab itu harus digaris bawahi dulu. Iya. Gitu ya. Beradab karena apa? Dia sebelumnya mengelak. Oh. Kalau nggak ngambil, Oh jadi harus ada desakan dulu ya? iya, berarti kan itu enggak Penolakan. tidak mencerminkan adab yang baik. Benar sih. Iya sih. Benar. Ya ini kan dari tadi udah kayak bahas tentang siswa, kayak Iya. tentang diri kita sih. Kita ngebahas tentang keluarga nih. Aduh, kenapa ya kita ranahnya ke dalam ya Bang ya? Sebagai anak gimana sih lo udah ngerasa adil belum sih? Diperlakukan adil bro. Sejauh ini sih udah sih, harusnya udah. Udah. Pasti ada juga kan yang gak adil kan, ngerasa lo tuh gak adil. Nah itu bagian mananya. Ngerasain gimana? Itu kalau menurut gue sendiri, pengalaman gue sendiri, adik gue kan ya, adik kandung gue itu dia masuk pesantren, jadinya apa yang dia mau itu hari itu juga harus langsung diturutin sama orang tua gue. Oh itu juga. Iya, misalkan adik gue uangnya kurang nih, uang jajannya kurang nih di pesantren, uangnya habis, Langsung bikin. minta langsung dikirim. Kalau jujur aja kalau saya sih minta duit uang jajan minta tambahin 5.000 diomelin dulu. Kalau ditambahin masih mending, ini enggak, cuma diomelin doang. Oh makanya tuh lo ngerasa kayak gak Kayak adil. iya di situ mungkin. Iya sih. Adil itu kan juga nggak perlu sama, maksudnya adil kan nggak semuanya tentang sama. Iya. Soalnya kita kayak ya udahlah sama-sama, walaupun nggak sama rata, yang Tapi penting sama kita adil adil sih. ya. Ya tapi kadang masih suka mikir ke situ sih kayak oh dia diperlakukan secepat itu ya gitu. Kalau saya enggak gitu.
Kali ini kita udah ngomong berapa menit? Udah jauh. Ini udah cukup kali ya. Udah siang banget ini, udah setengah dua. Cukup. Iya. Cukup ya. Nah mungkin segitu aja podcast dari kita, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Siap. di podcast selanjutnya. See you guys.